wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Herianti. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya menginjak di semester 7. Ya, semester 7. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulik pokok pikiran dari tokoh sastrawan atau yang saya kaji, yaitu Budi Dharma. Nah, pada periodenya, namun sebelum kita lanjut pada pokok pemikirannya, kita tentunya harus tahu dulu dong siapa itu Budi Dharma. Jadi, lahir di Rembang, pada 25 April 1936. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya pada program studi sastra Inggris Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada dengan gelar bintang bakti wisuda pada tahun 1963. Pada tahun 1970 beliau mendapatkan beasiswa dari East West Center untuk melanjutkan studinya dalam program ilmu budaya. Budi Dharma telah aktif menulis sejak berada di sekolah tingkat lanjutan atas, dan karya-karyanya terbit dalam majalah budaya. Setelah menjadi mahasiswa, tulisan-tulisan beliau telah dimuat di beberapa majalah budaya. Selain aktif menulis, selama menjadi mahasiswa, Budi Dharma juga aktif berkegiatan organisasi. Salah satunya berhasil menjabat sebagai pimpinan Dewan Mahasiswa UGM. Selanjutnya saya akan membahas tentang karya-karya dari Budi Dharma. Sumbangsi Budi Dharma pada kemajuan sastra sangatlah besar. Dalam kerangka kerjasama Majelis Sastra Asia Tenggara atau MASTERA, Budi Dharma selain beberapa kali menjadi pembimbing cerpenis, esais, dan novelis muda dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia dalam wadah program penulisan MASTERA tahun 1998 cerpen, 1999 esais, 2000 novel, 2003 cerpen, 2004 esai, 2005 novel, 2008 cerpen. Nah, beliau juga pernah ditunjuk sebagai pakar kesusastraan bandingan dalam jajaran keanggotaan pakar MASTERA Indonesia. Nah, Budi Dharma juga terlibat dalam pembimbingan berbagai lokakarya dan penataran sastra bagi pegawai pusat bahasa dan dosen muda dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Nah, berikut karya-karya yang berupa novel dan sudah diterbitkan adalah satu Alenka, diterbitkan pada tahun 1983, yang kedua Nyetalis yang diterbitkan pada tahun 1996, dan Rapilus yang diterbitkan pada tahun 1988. Nah, adapun kumpulan cerita pendeknya yang sudah dibukukan oleh orang-orang Bloomington yang diterbitkan pada tahun 1980. Nah, selain itu ada karyanya yang berbentuk esai juga sudah diterbitkan, yaitu Soliloquy yang diterbitkan pada tahun 1983, dan yang kedua sejumlah esai sastra yang diterbitkan pada tahun 1984. Nah, yang ketiga Harmonium yang diterbitkan pada tahun 1996, dan Poto Senggring yang diterbitkan pada tahun 2005. Nah, Budi Dharma menerjemahkan juga delegasi karya Inti V Himanyunga pada tahun 1996 di Yayasan Obor. Nah, beliau juga menulis karya non sastra, yaitu Sejarah 10 November 1945, terbit tahun 1987. Nah, di Pemda Jatim.
Nah, selanjutnya ada Kultur in Surabaya, terbit pada tahun 1992 di IKIP Surabaya. Nah, selanjutnya ada Modern Literature of ASEAN, editor kepala 2000, dan kumpulan esai sastra ASEAN, yaitu ASEAN Committee on Culture and Information. Langsung saja pada inti pokok pembahasan, yaitu pokok pemikiran dari Budi Dharma. Nah, Budi Dharma merupakan seorang penulis yang cukup produktif di bidang sastra. Nah, seperti pada dunia jungkir balik, dalam pengertian pengalaman proses kreatif, Budi Dharma sesungguhnya merupakan dunia karakter yang mengalir pada para tokoh. Nah, hal ini sebagaimana tampak kuat dalam novel Olenka dan Raffelius yang menunjukkan dunia jungkir balik itu. Nah, dunia absurd yang tak terdeteksi oleh logika, dan karena itu logika ditabrak filsafat, diusung dengan sebuah pejungkir balikan yang syah dalam karyanya. Nah, Budi Dharma merupakan sosok yang memiliki wawasan luas karena kegemaran membaca. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi setiap karyanya, serta tidak dapat dipungkiri bahwa setiap karya Budi Dharma menjadi karya yang sering mendapat penghargaan, meski banyak sekali literatur yang dibaca oleh Budi Dharma, namun tidak mempengaruhi gaya penceritaan dan tema dalam setiap karyanya. Bagi Budi Dharma, selain kegemaran dalam membaca, kegiatan jalan-jalan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam proses menemukan ide sebagai bahan untuk karya yang akan ditulisnya. Nah, sosok Budi Dharma merupakan orang yang peka terhadap realita kehidupan yang pernah ia temui. Nah, ada dua novel yang telah ditulis Budi Dharma, yaitu novel Olenka dan Raffelius. Kedua novel itu pun ditulis Budi Dharma di luar negeri. Tampaknya di luar negeri merupakan tempat yang enak untuk menulis baginya. Di sana ia tidak terlalu terganggu oleh urusan yang tidak berhubungan dengan kepengarangannya. Nah, kedua novel itu pun ditulis dalam waktu yang sangat cepat, karena dari kedua novel ini kita dapat lebih memahami pikiran-pikiran Budi Dharma yang lebih utuh. Dengan mencermati kedua novel ini, kita akan mengetahui perkembangan sikap hidup Budi Dharma yang cukup menarik. Persoalan yang digarap Budi Dharma dalam kedua novel tersebut ini masih sama dengan kebanyakan cerpennya, yaitu kepahitan hidup. Nah, ceritanya selalu menggambarkan dunia yang menakutkan dan selalu muram. Cerita-ceritanya adalah serangkaian jatuh bangun para individu dalam usaha mereka, seperti mengenal diri mereka masing-masing. Sadar atau tidak, setiap individu pada akhirnya harus mengetahui bahwa hidupnya hanyalah serangkaian kekosongan. Hanya sekali mereka berarti, sesudah itu mereka mati, karena memang arti yang mereka miliki hanyalah seinu, yaitu tidak hanya kepahitan dan kekosongan hidup, tetapi juga masalah kesepian, kesunyian, keterasingan, dan kerjasamaan. Juga masih kental dengan ketiga novelnya, yaitu hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup Budi Dharma. Adapun persoalan takdir tampak dominan dalam kedua novelnya, yaitu novel Olenka dan Raffelius. Nah, pada kedua novel ini pun sama, yaitu ketidakberdayaan manusia atas takdir. Dalam bahasa Budi Dharma, hal ini diungkapkan dengan pernyataan
bahwa manusia bukanlah arsitek jiwa pada ragam mereka. Akan tetapi Budi Dharma masih memperjuangkannya hal yang sama untuk menjawab obsesi-obsesinya. Nah, pada pokok pemikiran Budi Dharma yang dapat dilihat dari latar belakang kehidupan dan karya-karyanya adalah nilai-nilai absurd, sebab dalam karya-karya Budi Dharma kisah yang diceritakannya terkesan absurd atau konyol karena menceritakan kisah kehidupan dari sudut pandang berbeda secara konsisten. Budi Dharma selalu mengatakan bahwa ketika ia menulis merupakan sebuah takdir, akan tetapi kemauan dan kesempatan menulis hanyalah rangkaian pernyataan takdir. Bahkan hambatan untuk menulis dalam bentuk apapun juga tidak lepas dari takdir. Ia sering berpikir berupa ia menulis, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang memaksakannya untuk menulis. Ia merasa bahwa tanpa menulis ia akan menjadi manusia yang tidak bermanfaat. Namun begitu katanya seorang pengarang meski diliputi teka-teki, mau tidak mau menulis mengenai takdir, menulis tentang kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Nah, alasan lainnya adalah karena obsesinya sendiri. Sejak kecil ia suka mempertanyakan kepada hal dan sifatnya lebih hakiki. Budi Dharma berkisar pada pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan tadi ia memberi jawaban, lalu ia dijabarkan dalam bentuk cerpen atau novel. Nah, setiap usai menulis ia merasa kita puas dengan jawabannya sendiri. Oleh karena itu ia menulis lagi dan lagi. Nah, seperti halnya pada novel Olenka, pada hakikatnya mereka adalah kisah berkecamukannya. Nah, pikiran dan pandangan orang-orang tidak malu-malu mengakui siapa mereka sebenarnya. Nah, pada novel ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai tedeng atau aling-aling. Nah, dunia mereka sempit dan terbatas karena mereka tidak berpura-pura melalui dunia mereka melalui mata mereka kita melihat sekian banyak cakrawala dunia. Nah, mereka semua terbentur-bentur dan tidak mau mengakui bahwa mereka bukan pahlawan. Yang diangkat dalam novel ini justru peri kehidupan orang-orang yang berkelaparan. Nah, dalam penulis Budi Dharma selalu mengaku bahwa setiap manusia makhluk yang penuh luka, hina dina, dan sekaligus agung dan agung. Maka dari itu Budi Dharma bisa dikatakan sebagai pengarang jungkir balik. Tidak keliru karena logika dalam cerpen-cerpennya baik absurd atau konyol maupun realistis banyak yang berjungkir balik. Dari pokok pemikiran Budi Dharma yaitu kesimpulannya hampir semua karyanya adalah bentuk penerjemahan gagasan yang abstrak berupa manusia kesepian, sulit mengadakan komunikasi dengan orang lain ke dalam cerita yang nyata. Nah, kumpulan cerpen Olenka bisa menjadi contoh yang baik untuk pembaca. Nah, 9 cerpen yang ditulisnya pun sangat saat menempuh pendidikan di Bloomington bercerita seputar orang-orang yang diamatinya di Bloomington. Nah, dalam tersebut tidak terdapat kegampangan dalam bercerita karena seluruh ceritanya berlatar di kota Bloomington. Itulah pokok pemikiran yang saya simpulkan dari karya Budi Dharma. Nah, teman-teman, cukup sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar dan saya pun
bukan mengajari, apalagi pamer ilmu, tidak sama sekali, karena di sini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.